Jumpa lagi di Jaga TV. Ya, di akhir tahun 2020 ini beli smartphone kelas menengah ke atas harusnya jadi agak rumit ya. Karena kalau mau dipakai beberapa tahun ke depan, ya harusnya 5G sudah datang. Karena ada pembahasan mengenai 5G akan dihadirkan di kisaran tahun 2021. Dan kalau kita lihat, teknologinya udah ada, pitanya sudah selesai dilelang di Desember 2020. Dan pembahasan tentang detail peraturannya pun sudah ada. Ya, jadi harusnya kalau mau beli sekarang untuk sebuah smartphone yang mau dipakai 2-3 tahun ke depan, ya investasi terbaik harusnya di smartphone yang 5G. Oke, di dalam video ini kita akan membahas daftar smartphone 5G resmi dan sudah dijual di Indonesia per akhir tahun 2020. Ya, beli smartphone itu emang gampang-gampang susah. Kalau mau awet yang lama, tentunya yang paling benar adalah beli yang versi premium atau flagship. Kita udah pernah bahas tentang itu juga ya. Harganya mungkin tinggi, tapi karena bisa dipakai 2-3 tahun ke depan, bahkan mungkin lebih, tanpa harus upgrade, ganti-ganti, pindah-pindah kontak lagi selama 2-3 tahun, kenyamanannya, kepuasannya luar biasa tinggi. Kehilangan kontak gara-gara ganti smartphone, ya itu agak konyol sih sampai jadi kayak begitu ya. Nah, ini nggak akan terjadi kalau kalian pakai satu smartphone dalam jangka waktu panjang, tapi tentunya harus premium. Kenapa? Performance harus oke supaya bisa dipakai lama. Masalahnya 5G akan segera datang. Ya, terlepas dari seberapa luas 5G itu datang, komplain-komplain kalian mengenai 5G sudahlah ya, diterima aja. Dulu juga 4G datang, banyak yang komplain seperti sekarang, tapi kita sekarang pakai 4G. Ya enggak? Ini sekarang gilirannya 5G, diterima aja, dinikmati aja. Bahkan sebenarnya makin cepat makin bagus. Masalahnya mencarinya yang agak repot memang. Nah, kan bicara soal mencari, kalian kalau nyari barang elektronik di mana sih? Gimana kalau di Shopee aja? Udah tahu belum bahwa mulai tanggal 14 Desember 2020 ada yang namanya Shopee Electronic Deals. Nah, kalian tinggal buka tuh aplikasi Shopee, lalu kelihatan di situ ada tulisan Electronic Deals. Klik di situ dan temukan banyak promo menarik ya. Dicek di situ, ada Deals of the Day untuk promo spesial hari itu, dan ada Clearance Sale. Ini tempat cuci gudang dan banting-banting harga. Seru kan? Ya, Shopee adalah tempat belanja barang elektronik favorit dengan kualitas dan harga yang terbaik. Mulai dari handphone, aksesoris elektronik rumah, laptop, komputer, peralatan fotografi, itu ada di Shopee Electronic Deals ya. Jangan ketinggalan berbagai deals menarik yang akan ada terus setiap harinya. Deals of the Day, diskon 50% setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ya, cuma di Deals of the Day kamu bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding hari lainnya. Ya, barang elektronik di Deals of the Day ini akan berubah setiap hari. Jadi kesempatan kamu cuma satu hari buat ngambil Deals of the Day. Ya, namanya juga Deals of the Day ya. Cek kalendernya untuk terus mengetahui apa upcoming produk yang akan didiskon 50% di dalam beberapa hari ke depan. Lalu kalau ketinggalan untuk beli barang elektronik generasi sebelumnya, temukan sekarang hanya di Electronic Clearance Sale dengan diskon 50% setiap harinya. Cuci gudang nih ya. Jadi, ayo belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee. Langsung aja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di dalam deskripsi di bawah. Oke, lanjut. Jadi, smartphone berkemampuan 5G saat video ini dibuat belum bisa memanfaatkan jaringan 5G di Indonesia. Ya, karena emang belum ada di akhir Desember 2020 ini. Ya, belum ada. Tapi bukan berarti nggak ada smartphone 5G di Indonesia yang resmi. Ada. Masalahnya emang di akhir 2020 ini 5G-nya aja yang dikunci karena belum ada peraturannya. Tapi nggak semua juga dikunci sih. Jadi banyak produsen yang masih memilih untuk tidak mengaktifkan 5G karena peraturannya memang belum muncul secara resmi di Indonesia. Nah, sebuah smartphone itu bisa 5G atau berpotensi bisa punya fitur 5G adalah kalau di dalamnya ada modem 5G secara fisik. Jadi kalau modem 5G ini nggak bisa tuh update software, install apa jadi 5G, nggak bisa. Sama kayak 3G ke 4G juga begitu, harus ada modem 4G-nya. Sekarang harus ada modem 5G-nya. Nah, kalau modemnya sudah ada di dalam, walaupun tidak diaktifkan, itu tinggal masalah software update doang. Jadi modemnya harus ada dulu, baru bisa ada software update. Nah, smartphone dengan kemampuan 5G tapi belum diaktifkan ini biasanya disebut 5G ready. Biasanya, saya nggak tahu kalau namanya ntar ganti lagi.
Lalu kenapa ada smartphone yang kayak begini? Kenapa harus ada 5G-nya kalau nggak ada 5G di Indonesia? Nah, ya gini ya. Jadi, beberapa SoC atau chipset yang kelas premium itu sudah ada modem 5G-nya di dalam. Nggak bisa dicopot, ya, nggak bisa dilepas-lepas. Jadi, kalau mau dipakai chipsetnya, mau dimanfaatkan performance-nya, modem 5G-nya harus ngikut, nggak bisa dibuang. Oke, catatan ya. Kita nggak akan bisa memastikan bahwa sebuah smartphone yang memiliki modem 5G tapi masih dikunci di akhir 2020 ini akan pasti diaktifkan 5G-nya saat 5G hadir di Indonesia. Kita nggak bisa pastiin itu karena butuh update software. Kalau nggak ada update-nya nggak bakal bisa aktif juga. Jadi ini sangat bergantung pada produsennya apakah akan mengirimkan update yang membuka belenggu itu atau tidak. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kalian udah paham mengenai seluk-beluknya 5G. Kalau nggak paham, cek video-video kami sebelumnya mengenai 5G. Dicek aja Jagat Review 5G gitu. Ada banyak kok. Sampai ngobrol dengan Kominfo segala juga ada soal 5G. Oke, kita langsung aja. Berikut ini adalah daftar smartphone resmi di Indonesia yang berpotensi bisa memiliki konektivitas 5G karena udah dipastikan bahwa ada modem 5G-nya di dalam. Yang pertama, Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865, layar 6,67 inci, AMOLED Full HD 90Hz ya, kamera 108 megapiksel, baterai 4780 mAh. Harganya di bawah 10 juta. Ya, Mi 10 ini sudah punya Snapdragon 865 dan semua yang pakai Snapdragon 865 secara otomatis ada 5G-nya di dalam. Ada modem 5G-nya di dalam. Masalah aktif atau tidak itu urusan belakang, tapi yang lucu, menunya aktif sih kalau buat Xiaomi ini ya. Menarik ya. Jadi yang pertama, Mi 10. Lalu kemudian Xiaomi Mi 10T Pro. Ya, Mi 10T Pro yang beberapa kali kami review ini, Mi 10T Pro ini juga sama karena pakai Snapdragon 865. Dia juga sudah berpotensi untuk bisa dihidupkan 5G-nya. Sebentar, tapi menunya hidup. Di menu ada pilihannya. Kalau dimatikan tuh biasanya nggak ada pilihan, nggak ada tulisan 5G-nya harusnya ya. Yang ini sih hidup. Harganya juga lagi-lagi di bawah 10 juta, bahkan ini yang rame banget karena harganya miring. Performance-nya oke banget. Kamera 108 megapiksel juga. Baterai 5000, chargingnya kencang juga ya. Dan varian yang Pro ini emang enak untuk jangka panjang karena internal storage-nya ada di 256 GB. Nah, kemudian berikutnya, salah satu smartphone 5G termurah, Xiaomi Mi 10T ya. Snapdragon 865 lagi, tapi ini internal storage-nya ada di 128 GB. Dan perbedaan dengan yang Pro adalah juga kameranya berbeda. Ini kameranya ya sedikit di bawah yang Pro, tapi harganya jelas lebih murah. Yang satu ini jauh di bawah 10 juta ya. Baterai sama dengan versi Pro dan lagi-lagi kami lihat menunya kok 5G-nya ada ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah Poco F2 Pro. Ya, ini juga salah satu primadona tahun 2020 ya. Lagi-lagi Snapdragon 865 membuat modem 5G-nya udah pasti ada di dalam. Dan lagi-lagi sama dengan Xiaomi yang lain, ada tulisan 5G-nya di dalam ya. Dan ini juga masih tetap di bawah 10 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Berikutnya lagi, ada lagi dari sepupunya Xiaomi, ada Black Shark 3. Lagi-lagi smartphone gaming yang satu ini menggunakan Snapdragon 865. Jadi modem 5G tersemat di dalam ya. Layar 6,67 inci, AMOLED Full HD Plus 90Hz. Ini emang enak banget buat gaming dan kita udah tes beberapa kali. Ini memang paling mantep dari sisi cooling sistemnya ya, yang satu ini ya. Baterai emang di 4720 mAh tapi charge-nya kencang banget. Harganya lagi-lagi murah. Di official store di Shopee itu dijual di 7.999.000. Jadi punya smartphone gaming bisa 5G? Ada. Ya ini bisa 5G ya. Oke, bicara soal smartphone gaming, mari kita beranjak ke smartphone berikutnya. Ini adalah ROG Phone 3. Yes, Snapdragon 865 Plus. 865 Plus sama dengan 865. Ada modem 5G-nya juga. Walaupun memang 865 ini modem 5G-nya tuh nggak nempel di dalam SoC atau di dalam prosesornya. Adanya di luar prosesor. Tapi tidak ada modem 4G untuk Snapdragon 865. Jadi semua Snapdragon 865 modemnya adalah 4G dan 5G, jadi satu. Ya, itu yang membuat semua 865 dan 865 Plus seperti ROG Phone 3 itu pasti ada modem 5G-nya walaupun mungkin belum diaktifkan ya. Nah, versi yang satu ini ada dua tipe, ada yang 8128 yang harusnya ada di bawah 10 juta ya, dan ada lagi yang 12256. Tentunya yang 12256 untuk jangka panjang akan lebih bagus ya. Yang satu ini mungkin adalah smartphone gaming ultimate lah kalau yang ini ya. Performance paling oke, baterai paling besar, fitur paling banyak, dan yang kami bilang ini kenapa
kenapa Ultimate? Karena kerjasama dengan gamenya yang mantep banget. Karena begitu kerjasama dengan game, itu membuat refresh rate yang tinggi itu bisa kepake dalam game. Soalnya kalau nggak ada kerjasama nggak bisa. Nah, lanjut. Yang ketujuh adalah Oppo Find X2 Pro. Iya, lagi-lagi ini adalah Snapdragon 865. Oh, ini yang pertama datang ke Indonesia. Dan karena 865 juga, ya dia 5G ready harusnya ya, tergantung Oppo akan mengaktifkan atau tidak nantinya ya. Ini Snapdragon 865 mungkin salah satu yang paling worth it kalau kalian mau pakai untuk jangka waktu panjang. Karena RAM 12GB dengan storage 512 GB. Beli sekarang lupain dah, udah pakai lama-lama aja udah 12 juga 512. Gila. Kayaknya nggak penuh-penuh tuh isinya tuh ya. Layar 6,7 inci OLED QHD 120 Hz dan kamera utamanya juga mumpuni ya. Ini Oppo pasti oke harusnya ya. Charging juga kencang banget. IP68 tahan air. Iya, ini tahan air IP68 walaupun jangan diajak berenang juga, tapi untuk jangka panjang kayaknya seru nih. Nah, masih dari Oppo, yang berikutnya lagi adalah Oppo Find X2 ya, bukan versi yang atas tapi versi yang bawahnya. Tapi bukan berarti dia versi murahan, karena tetap Snapdragon 865 juga dengan modem 5G tersemat di dalam. Semoga diaktifkan pada saat 5G datang ya. Layarnya sama, 6,7 inci OLED 120 Hz, tapi yang ini mungkin ukuran storage-nya sedikit lebih kecil. Tetap besar sih walaupun sedikit lebih kecil. Kamera utama di 48 megapiksel, kemudian baterai juga 4000-an mAh, charging juga kencang. Dia punya ingress protection juga IP54, tapi ya bukan IP68 ya. Jadi ya buat kena percikan-percikan kena hujan masih oke. Dan harganya yang jelas lebih miring ya ketimbang yang versi Pro. Miring, performance-nya sama. Dan fitur-fiturnya juga mirip banget yang dua ini. Nah, lanjut lagi. Ada Realme X50 Pro. Ya, Snapdragon 865 lagi. Lagi-lagi kita lihat adalah RAM-nya besar, storage-nya juga lumayan oke. Layarnya 6,44 inci Super AMOLED 90 Hz, kamera utamanya 64 megapiksel. Ya, lagi-lagi yang satu ini juga harusnya siap untuk 5G-nya diaktifkan ya. Baterai 4000-an mAh dan charging-nya juga kencang banget. Di Shopee harganya bahkan sudah start di bawah 10 juta kalau kami pantau di akhir Desember 2020 ini. Nah, yang satu ini ya agak beda. Namanya mirip sama yang tadi, ya, cuman beda brand. Ini Vivo X50 Pro. Nah, ini yang unik. Yang satu ini bukan pakai seri 800, bukan seri 865, tapi ini menggunakan 765G, ya. Ini saat sekarang ini mungkin satu-satunya 765G yang ada di Indonesia. Nah, chip menengah atas ini ya sudah punya modem 5G terintegrasi di dalam prosesor atau di dalam SoC. Ya, jadi yang satu ini memang juga nggak bisa dicabut modemnya, ya, jadi harus ada 5G di situ. Tinggal masalah apakah nanti Vivo akan mengaktifkan pada saat 5G datang ke Indonesia, tapi potensinya tinggi sekali. Layarnya 6,56 inci AMOLED Full HD plus 90 Hz, kameranya keren banget karena kalau lihat cek review kami ya dia pakai gimbal yang luar biasa, gimbal kamera ya, maksudnya electronic image stabilizer plus stabilizer optical yang luar biasa mengkompensasi getaran dan guncangan dan bahkan ayunan di situ ya. Baterai 4300 mAh, charging 33 watt, harganya di bawah 10 juta tentunya. Yang menarik yang satu ini hadir dengan bodi yang tipis dan ringan. Nah, kita sampai ke separuh dari daftar smartphone yang berpotensi bisa ada 5G di Indonesia. Dan semuanya bisa kalian temukan di Shopee. Shopee adalah tempat belanja barang elektronik favorit dengan kualitas dan harga yang terbaik. Mulai dari handphone, aksesoris elektronik rumah, laptop, komputer, peralatan fotografi, itu ada di Shopee Electronic Deals ya. Jangan ketinggalan berbagai deals menarik yang akan ada terus setiap harinya. Deals of the Day, diskon 50% setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ya, cuma di Deals of the Day kamu bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding hari lainnya. Ya, barang elektronik di Deals of the Day ini akan berubah setiap hari. Jadi kesempatan kamu cuma satu hari buat ngambil Deals of the Day. Ya, namanya juga Deals of the Day ya. Cek kalendernya untuk terus mengetahui apa upcoming produk yang akan didiskon 50% di dalam beberapa hari ke depan. Lalu kalau ketinggalan untuk beli barang elektronik generasi sebelumnya, temukan sekarang hanya di Electronic Clearance Sale dengan diskon 50% setiap harinya. Cuci gudang nih ya. Jadi ayo belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee. Langsung aja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di dalam deskripsi di bawah. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas lagi yang berikutnya. Sekali ini dari Samsung. Iya, Samsung Galaxy Z Fold 2.
Iya, memang yang ini ajaib sekali ya. Snapdragon 865 Plus 12 GB 256 GB. Ini sebuah smartphone/tablet mungkin ya, bisa jadi smartphone jadi tablet karena foldable ya. Kuncinya adalah Snapdragon 865 Plus di sini. Kita nggak tahu apakah Samsung nanti akan mengaktifkan. Waktu kita tanya juga Samsung belum bisa memberikan kepastian. Tapi kemungkinan besar sih ya. Kemungkinan besar ini akan diaktifkan. Karena modemnya udah ada. Tinggal kasih update doang ya. Kamera banyak. Bukan cuma keren, tapi kameranya banyak di mana-mana kameranya. Baterai 4500 mAh dengan harga yang wow, memang fantastis. Tapi teknologi di balik ini emang fantastis juga sih, emang luar biasa. Kalian pakai ini nggak mungkin nggak ada yang nengok. Saya jamin pasti ada yang nengok. Bahkan pengguna smartphone buah-buahan pun akan nengok. Apaan tuh? Oke. Samsung Galaxy Z Fold 2 dengan Snapdragon 865 Plus ya, ini ya. Lanjut, yang berikutnya ada Huawei P40 Kirin 990 5G. Namanya aja chipsetnya udah Kirin 990 5G. Ya, ini versi murah dari keluarga P40 ya. Baterai 3800 mAh, kamera utama 50 megapiksel, tetap keren. 50 megapiksel keren banget. Layarnya juga kecil, udah OLED juga layarnya. Udah IP53, jadi kena percik-percik nggak ada masalah, tapi jangan dicemplungin ke dalam air ya. Harganya di Shopee itu bisa di bawah 10 juta di official store-nya si Huawei. Nah, tentunya kalau ada P40 ya, yang berikutnya dalam list kita adalah Huawei P40 Pro ya, P40 Pro. Sama, pakai Kirin 990 5G. Ini kita udah pernah review ya. Ini emang keren banget, layarnya 6,58, kemudian ini OLED juga 90 Hz, kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya 40 megapiksel, ada periskop kamera untuk tele juga di situ ya. Baterai 4200. Nah, ini udah IP68. Jadi ini kesiram, kecemplung nggak sengaja bisa, nggak ada masalah. Dan tentunya tersedia di Shopee juga. Dan yang berikutnya adalah, ya tentunya kakaknya lagi ya. Habis P40 Pro ada P40 Pro Plus. Di mana pembedanya di sini adalah memang varian warna, kemudian internal storage yang bisa mencapai setengah tera atau 512 GB, dan kamera telenya yang berbeda. Kalau di P40 Pro kamera tele cuma satu, ini kamera telenya ada dua. Jadi bisa lebih panjang lagi sampai 10 kali telenya. Ini luar biasa. Ya, harganya tentunya ya nggak mungkin murah-murah amat, tapi tersedia di Indonesia dan tersedia di Shopee. Next, masih dalam jajaran Huawei, ini adalah Huawei Nova 7. Ini menggunakan Kirin 985 5G. Iya, ini adalah lagi-lagi salah satu smartphone yang berpotensi punya 5G. Kalau ini sih sebetulnya Huawei udah bilang kalau misalnya nanti 5G datang ke Indonesia, kita akan aktifkan 5G-nya ya. Ini salah satu yang paling murah yang tersedia di Indonesia. Jadi ada dua tadi ya, Mi 10T dan Nova 7. Dua-duanya 5G ready dan dua-duanya pastinya aktif nanti harusnya pada saat 5G hidup di Indonesia. Seri Nova itu biasanya memang seri apa ya? Dulu Huawei pernah mau bilang ini katanya premium terjangkau atau flagship murah gitu. Walaupun sebetulnya itu nggak nyambung, tapi ya bisa dimengerti karena performance-nya yang tinggi, fiturnya yang luar biasa lengkap gitu. Jadi membuat dia memang mirip seperti sebuah flagship tapi murah. Nah, beralih dari flagship yang murah tadi, kita ke flagship barunya Huawei. Ya, Mate 40 Pro yang baru saja kita selesai review. Ini menggunakan chip yang baru, Kirin 9000 5G. 8256, layar 6,76 inci, OLED 90 Hz, resolusinya tinggi juga. Lengkap kalau ini ya, kamera 50 megapiksel, ada periskopnya, ada ultra wide-nya, kamera selfie-nya juga yang kali ini kamera selfie yang ultra wide juga, atau paling nggak wide lah ya, kamera selfie-nya lebar, baterai 4400 ya, charging 66 watt. Ini state of the art-nya untuk Huawei di akhir tahun 2020, dan ini kenceng parah ya untuk akhir 2020. Dan ini juga tersedia di Shopee. Oh, paling nggak pada saat ini lagi pre-order ya. Nah, kemudian yang berikutnya masih dari Huawei dan nyaris terlewatkan oleh kami ya. Kami baru sadar bahwa iya juga ya, bener ya, Huawei itu menjual Mate XS 5G foldable. Jadi di Indonesia tuh ada banyak foldable ternyata ya. Siapa bilang orang Indonesia nggak sanggup beli foldable? Bisa kok. Kirin 990 5G, layar 8 inci OLED, 8 GB, 512 GB internal ya. Iya, ini adalah salah satu foldable fold yang menarik sekali, di mana layarnya itu di luar semua.
Jadi kalau yang Samsung layarnya yang default itu di dalam, kalau ini layar defaultnya ada di sebelah luar. Kita udah pernah bikin sneak peeknya untuk yang Mate X. Nah, ini Mate XS 5G-nya ya, karena dia pakai 990 5G, otomatis dia akan jadi 5G ready. Dan ini juga tersedia di Shopee. Official store-nya ada loh. Oke, mungkin ada satu hal yang perlu saya ingatkan mengenai semua yang Huawei tadi, yang Huawei yang 5G. Karena semua Huawei 5G datangnya itu belakangan setelah P30 Pro dan Nova 5T, itu membuat mereka semua memang belum punya Play Store, alias Google Mobile Service-nya memang nggak ada ya. Iya, saya nggak tahu apa kalian mau masang sendiri atau gimana. Kita udah pernah bikin juga pembahasan mengenai hidup tanpa GMS. Ternyata oke-oke aja. Dan kalian juga bisa pilih buat install GMS kalau mau iseng. Ya, ada yang bisa, ada yang nggak. Dicari caranya ya. Kita nggak akan naruh soalnya itu. Katanya kalau menurut Google itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Nah, yang berikutnya ini pasti akan bikin kalian bingung. Jagat bahas ini? Yes, Jagat bahas ini. Ya, ini adalah jajaran iPhone 12. Ya, semua iPhone 12 itu sudah punya modemnya Qualcomm ya, di dalam, nempel di dalam sebuah modem yang harganya lumayan itu, nempel di dalam tapi nggak aktif di Indonesia. Kita mulai dari iPhone 12 mini, ya ini juga udah punya. Apple A14 Bionic, sudah IP68 juga, di Shopee juga tersedia sih, ada ini, ready di Shopee ya. Layar 5,4 inci, ini asik sih kalau kalian yang sukanya smartphone kecil, walaupun harganya nggak kecil. Tapi ya paling nggak dia siap untuk jangka waktu panjang ya. Dan kemudian ada lagi iPhone 12 tentunya ya. A14 Bionic lagi dari 64GB sampai 256GB storage. Ya, layarnya 6,1 inci Super Retina XDR OLED juga di situ ya. Dengan kamera 12+12 dan kamera selfie 12 megapiksel juga. Lalu baterai 2800 mAh. Tapi beda ya, kalau di iPhone 2800 bisa di manage lebih baik gitu. IP68 dan harga di Shopee itu start dari 14 jutaan. Lalu berikutnya iPhone 12 Pro. Ini iPhone boba sesungguhnya. Kenapa? Karena 3 kamera bulat-bulat gede-gede tentunya menarik perhatian. Apple A14 Bionic lagi, IP68 tentu, dan sudah tersedia di Shopee. Ada kalau dicari ada di Shopee. Cari yang resmi ya, cari yang resmi. Oke, yang terakhir adalah iPhone 12 Pro Max tentunya. Layar besar 6,7 inci, Super Retina XDR. Ya, buat kalian-kalian yang nggak terbiasa dengan layar kecil, inilah opsinya. Layarnya maxi walaupun harganya juga agak-agak maxi sih ya sebetulnya ya. Maxi besar maksudnya, bukan maksa. Baterai tentunya ini yang paling besar dengan IP68 juga untuk melindungi si smartphone yang satu ini. Ya, jadi itulah daftarnya dan semua bisa ditemukan di Shopee. Shopee adalah tempat belanja barang elektronik favorit dengan kualitas dan harga yang terbaik. Mulai dari handphone, aksesoris elektronik rumah, laptop, komputer, peralatan fotografi, itu ada di Shopee Electronic Deals ya. Jangan ketinggalan berbagai deals menarik yang akan ada terus setiap harinya. Deals of the Day, diskon 50% setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ya, cuma di Deals of the Day kamu bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding hari lainnya. Ya, barang elektronik di Deals of the Day ini akan berubah setiap hari. Jadi kesempatan kamu cuma satu hari buat ngambil Deals of the Day. Ya, namanya juga Deals of the Day ya. Cek kalendernya untuk terus mengetahui apa upcoming produk yang akan didiskon 50% di dalam beberapa hari ke depan. Lalu kalau ketinggalan untuk beli barang elektronik generasi sebelumnya, temukan sekarang hanya di Electronic Clearance Sale dengan diskon 50% setiap harinya. Cuci gudang nih ya. Jadi ayo belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee. Langsung aja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di dalam deskripsi di bawah. Ya oke, pasti banyak yang nanyain, mana Samsung, kenapa cuma ada satu? Oh sorry, saya harus nambah lagi. Ini bukan smartphone, ini tablet. Jadi ini adalah Samsung Tab S7 Plus dan ada juga Samsung Tab S7. Dua-duanya pakai Snapdragon 865 Plus dan dua-duanya berpotensi diaktifkan si 5G-nya. Berpotensi, saya nggak bilang pasti ya. Tapi ini tablet, harusnya nggak masuk dalam daftar smartphone. Tapi ya paling nggak kita sebutin lah ya untuk Tab S7 dan Tab S7 Plus. Lalu selebihnya gimana? Gimana si S20 series, Note 20 series ya? Sayangnya varian yang datang ke Indonesia menurut Samsung itu bukan yang memiliki modem 5G. Jadi kita tidak mendapatkan pernyataan bahwa unit ini sebetulnya ada modem 5G-nya dan bisa diaktifkan, enggak. Ya, karena kita juga nggak tahu ada modem 5G-nya atau enggak di dalam sebetulnya ya. Jadi ya kita tidak bisa memastikan apa, jadi kita keluarkan dari list yang satu ini. Nah, oke ya, demikianlah sekilas pembahasan kami mengenai smartphone 5G di Indonesia di akhir tahun 2020 ini. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memilah dan memilih smartphone premium terbaru kalian yang mau dipakai beberapa tahun ke depan. Saya
Deddy Irfan, Jaga TV TV.